Teman-teman semuanya sama Bang Marbun sebentar ya. Saya mau ambil obat dulu sebentar ya. Selamat malam Bang Oke, Marbun. Pak Ustadz. Bentar, ya saya ambil obat sakit gigi bentar. Oke, aduh, sorry ya. Saya lah nyari obat kok nggak ketemu. Bentar. Iya Bang Marbun, ini saya, gigi saya kurang beres kayaknya. Kemarin ada beli obatnya, cuma di mana saya ngeletakin lupa gitu. Sakit gigi Pak Ustadz. Iya, nggak apa-apa. Lanjut. Apa yang mau Anda sampaikan hari ini? Nggak ada, hanya mampir aja nih sambil makan. Waduh. Ah. Iya, melihat kau ngelawak Bang, hampir saya tadi nyari obat kuat pula. Pak Ustadz, obat Ah. sakit gigi konstan, Pak Ustadz. Keempat itu. Mm-mm. Kalau nggak, jahe hangat. Aduh, iya. Bang Marbun kalau kau makan ya turun dulu dah ya. Nanti selesai Udah, baru udah. naik. Udah beres. Terus kau mau tanya apa ya Bang? Ini mau nanya itu, apa temanya itu, Kristen bantah Bibelnya. Jadi, Mm-mm. belum itu kan, berarti kan tema hari ini mengkritik tentang Bibel. Oh ya iya. Nah, izin Pak Ustadz bertanya kalau kayak gitu ya. Apa tuh? Yang menuliskan Al-Quran siapa Pak Ustadz? Oh, yang menulis sahabat Nabi ada 4, Zaid bin Sabit, Ali bin Abi Thalib. Aduh, Bukan terus yang muridnya itu, muridnya Nabi Muhammad yang nulis kan? ya Zaid bin Sabit. Gurunya siapa Pak Ustadz? Lah, yang menurunkan wahyu Allah, yang mendiktekan Nabi. Terus Iya kan, tapi kan itu ini Pak Ustadz, nggak apa-apa ya, nanya ya, ini saya nggak ngeledek nih. oh, Cuman katanya Nabi Muhammad kan nggak bisa baca, nggak bisa tulis ya, apa bagaimana? dia nggak bisa baca, nggak bisa tulis, bukan berarti dia nggak bisa menyampaikan. Betul, tapi kan Mhm. tadi siapa nama muridnya tuh? Zaid bin Sabit. Dia kan katanya kan murid paling pintar, tapi Hmm. gurunya Nabi Muhammad. Nah, Terus apa bisa mengajarkan kepada muridnya perkataan-perkataan Tuhan gitu loh dalam bentuk tulisan, sedangkan baik, sekolah dulu kan sedikit ya, dulu sekolah baik. sedikit kan mungkin nggak ada ya, tapi kenapa dia bisa nulis sedangkan gurunya nggak bisa baca sama tulis gitu Pak Ustadz, dan Hmm, ya, Pak baik. Ustadz bisa Jadi mempercayai itu. jadi Zaid bin Sabit ini Bang, ya dia pintar dalam menulis kosakata Arab gitu. Pintar dia. Orang yang berpendidikan dalam menulis kosakata Arab, bisa baca tulis dia. Sedangkan Nabi tidak bisa baca tulis kan kayak gitu. Lalu gimana metodenya, pengajarannya? Ketika Allah wahyukan ya kepada Nabi, ya ya Muhammad, ya kata malaikat Jibril baca seperti ini. Contoh turun wahyu, Bismillahirrahmanirrahim. Itu sudah sampai kepada Nabi. Lalu dia panggil Zaid, ya, dia panggil tuh Zaid, Zaid sini ada wahyu. Tolong dituliskan. Bunyinya kayak gimana ya Rasulullah? Bismillahirrahmanirrahim. Ditulisnya dulu. Belum disebar gitu. Belum disebar, ditulis Zaid dulu. Ya Rasulullah, dia ulang. Betulkah bunyinya seperti ini? Bismillahirrahmanirrahim. Kalau pendengaran Nabi betul kata Nabi, baru itu disebar. Iya Pak Ustadz, jadi kan Jadi, Pak Ustadz, jadi metodenya bukan Nabi Muhammad tuh langsung lihat tulisan Zaid, tapi Nabi Muhammad itu mendengar hafalan dari Zaid. Gitu. iya. Tapi yang saya baca Pak Ustadz nggak apa-apa ya,
Ini kan dulu kan sekolah sedikit ya, guru juga sedikit. Nah, di yang saya baca sih Google bahwa yang mengajarkan muridnya tadi itu Nabi Muhammad. Tapi bagaimana cara Google lagi cara bang. menulis dan membaca gitu, Pak Ustadz itu loh. Gak ada gak selain Google gitu. Nggak sinkron ininya, maksudnya nggak apa-apa kan Google kan itu kan mungkin dunia ya, tapi dunia itu kan ada mayoritas juga Muslim yang di situ lah Masalahnya gitu gini kan. bang, literasi muslim itu bukan Google, tapi Al-Quran dan Sunnah gitu. Kalau anda Ya, bawa Google sama muslim gak laku rata-rata. Tapi ya nggak apa-apa makanya kalau anda Pak mau Ustadz, tanyakan. iya maksudnya maksud saya ini kan guru sedikit, sekolah sedikit, berarti murni yang mengajarkan Nabi Muhammad. Tapi dia belajar nulis dari mana? Sedangkan gurunya sendiri nggak bisa nulis. Walaupun memang firman yang diwahyukan dari Tuhan itu memang meresap ke dalam diri Nabi Muhammad sehingga diajarkanlah kepada umat Muslim. Tapi Kan tadi gurunya ini udah saya contohin bang. Nabi Muhammad itu nggak bisa menulis dan dia betul, mendikte dari Zaid itu bukan berarti dia melihat tulisan dari Zaid. Tadi udah dijelaskan. betul bang. Tapi Zaid ini belajar dari mana? Karena katanya gurunya kan dari Nabi Muhammad, gurunya kan. Kalau Zaid Nah, belajar dari mana backgroundnya, ya dia adalah orang yang dulu menuliskan syair tuh Zaid. Penulis syair dia di Arab tuh dulu. Jadi makanya dia pintar. Kalau jalur pendidikannya formal kayak kita, nggak ada formal kayak kita. berarti gurunya bukan Nabi Muhammad aja kan gitu ya, Pak Ustadz ya. Itu sih sebenarnya. Lah Zaid itu udah pinter bang sebelum jadi sekretaris Nabi. Oh, berarti sebelum dengan Nabi Muhammad, jadi Zaid itu sudah bisa menulis, sudah bisa membaca, sudah bisa Iya. menulis syair. Begitu ya, Pak? Nah, ini Hmm, baru sinkron. Itulah penjelasan yang saya iya. dengar gitu, Pak Ustadz ya. Nggak apa-apa ya, Pak Ustadz ya? Hmm, Itu nggak cuman apa-apa. aku nggak paham gitu loh cerita di Google. Kenapa Nabi Muhammad nggak bisa nulis, nggak bisa baca, tapi ngajarkan kaligrafi kan gitu kepada. Oh, jadi Zaid itu belajar menulis bukan dengan Nabi, bukan. Ya berarti ada lagi gurunya kan gitu ya. Iya. Mm. Itu baru mantap, Pak Jadi itu Ustadz. jadi itu sahabat Nabi Zaid bin Sabit yang menuliskan Al-Quran. Dia angkat jadi sekretaris Nabi itu. Ya, Nah yang gitu. penting kan gurunya bukan hanya dia, itu maksud saya. Kalau hanya gurunya Nabi Muhammad saja, kan nggak sinkron kita sebagai manusia memikirkannya gitu, Pak Ustadz ya. Tapi kalau gurunya Iya banyak, iya iya. oke, mantap. Iya, Terima kasih, Pak jadi Ustadz. Zaid bin Sabit, Zaid itu perlu Anda ketahui dia udah bisa baca tulis sebelum dia dengan Nabi gitu. Ya, Jadi baik. metodenya tadi dari hafalan Zaid, bukan dari tulisan Zaid. Gitu, Bang. Ya, karena saya hanya baca tadi begitu kok. Gurunya cuma satu yang ditulis doang ya. Tapi kan ternyata banyak sebelum itu udah pinter dia. Gitu, Pak Ustadz ya. Iya. Tetap Pak Ustadz. Hmm. Boleh saya tanya balik, Bang? Boleh Pak Ustadz. Oh. Tapi jangan susah-susah. Nah, Kak, saya nggak tahu ukuran susah itu kayak gimana gitu. Jadi saya Ini mau kayak saya tadi tahu, aja, ya nggak usah. Iya. seperti Al-Quran tadi kan metodenya ya ketika turun wahyu kepada Nabi ya Ya. didiktekan kepada Zaid kan gitu. Langsung ketemu tatap muka gitu. Hmm. Antara Nabi Muhammad dan Zaid, didikte Nabi Muhammad dituliskan Zaid. Lalu setelah ditulis Zaid, dia ulang tulisannya itu, dia bacakan. Tapi langsung Ya. didengarkan Nabi. Ketika Oh, Nabi pas gitu ya. mendengarkan ya apa yang dikatakan oleh Zaid, baru diokekan Nabi. Oke, Ya. betul Zaid, tulisannya seperti itu. Baru Oke. disebar itu Al-Quran. Nah, Siap. sekarang pertanyaannya, Bible kayak gimana? Adakah Paulus ketemu Yesus langsung berhadapan? Yesus kayak gini tulisannya kata Paulus, ada nggak? Paulus dan Yesus itu kan dalam bentuk cahaya, Pak Ustadz. Iya, tulisan-tulisan dari Paulus itu ada nggak didikte Yesus langsung tatap muka? Begini, Pak Ustadz, kita bicara lebih dalam lah kalau kayak gitu ya. Misalnya Paulus menyebarkan firman Tuhan yang tadinya dia membenci ajaran Kristen ya, sampai membunuh pengikut-pengikut Yesus, ya kan? Nah, pada saat dia ditampakkan cahaya, dia
menjadi baiklah, menjadi pemberita Injil lah, pemberita sukacita. Nah, Nah, maksudnya gini Bang, apapun yang saya yang tanyakan ada, poinnya, iya, itu poinnya jawabannya. sama Anda. Apapun, ini Gimana? jawabannya sebentar. Apapun yang ada dalam pikirannya setelah berjumpa melalui cahaya dengan Yesus, itu sudah Allah lah yang bertindak di Paulusnya. Oh, pemikiran Paulus Surati Bang. Di mana kita bisa menjamin kayak gitu? Iya kan, ini kan kuasa Tuhan Bang, nggak bisa, logika manusia nggak bisa masuk semua, kita butiran debu lah, gitu loh Bang. Kayak gimana ya cara memverifikasi tulisannya itu benar atau tidak? Gampang, Kan kayak gitu. gampang Terus memverifikasinya. kagak usah Paulus, Lukas kayak gimana? Dia kan mengambil dari kesaksian. Paulus dulu nih, gampang cara mengidentifikasinya Bang Ucup. Misalnya, kita ada saudara kita, atau saudara saya lah nih ya, sedang butuh bantuan kayak di Sumatera, ya kita sumbang. Itu kan kalau kita jahat kan bisa aja kita nggak sumbang, padahal kita ada, misalnya beberapa titipan Tuhan kan, akhirnya kita sumbang. Itu kan suatu hal yang bukannya berdasarkan diri sendiri, tapi semoga inilah menjadi bantuan buat mereka. Seperti itu Pak Ustadz, sama seperti Paulus seperti itu, memverifikasinya atau mengidentifikasinya. Jadi baiklah dia, jadi baiknya dia itu karena berkat Tuhan, anugerah Tuhan. Kalau dia kurang ngerti Bang, jahat, serius saya kurang ngerti kayak gimana dengan bantuan bencana dengan Paulus gitu. Begini lah Bang, Pak Yusuf pernah bantu saudaranya? Ya pernah. Pernah. Bisa nggak Pak Yusuf pada saat bantu saudaranya nggak bantu? Gimana? Bisa nggak pada saat Pak Yusuf bantu saudaranya, Pak Yusuf batal bantu atau nggak bantu? Tidak jadi bantu lah. Bisa nggak kayak gitu? Tidak jadi bantu karena keperluan saya, ya bisa. Bukan. Kan Pak Yusuf pernah membantu saudaranya. Oke. Nah, pada saat Pak Yusuf bantu saudaranya itu, Pak Yusuf mempunyai peluang atau kesempatan untuk tidak bantu saudaranya, betul? Peluang. Apa Iya, alasannya? peluang. Kan gitu pula. Iya. Ini agak memang agak gimana ya? Kita bisa berbuat baik sama orang. Saat ini jam 9 malam ya. Kita bisa menyumbangkan ataupun berbuat baik lah. Tapi di jam ini kita juga punya kesempatan untuk tidak berbuat baik sama orang atau tidak perlu membantu orang, benar nggak? Terus? Iya, di situ kenapa kita tetap berbuat baik sama orang atau Pak Yusuf bantu saudara Pak Yusuf? Karena Pak Yusuf diberkati atau dianugerahi rasa kasih kepada sesama lebih besar daripada tidak membantu. Itu yang menganugerahkan adalah Tuhan sendiri, kuasa Tuhan itu. Gitu maksudnya. Bukan Bang, salah Anda. Kalau saya pengen bantu itu kemauan saya. Betul, kemauan Pak Yusuf. Tapi kan yang memberkati segala tingkah laku Bapak itu adalah kan Tuhan, Allah. Begitu Pak Yusuf. Bapak Yusuf nggak bisa hidup sendiri tanpa pencipta, tanpa diberkati, tanpa di jauh kali Bang. Kalau contohnya ke situ, kayak gitu bisa saya bantah. Kalau saya mau bantu itu kemauan saya. Jadi kalaunya Anda larikan ke Paulus, nanti Paulus mau tulis bisa mau enggak. Kan kayak gitu. Ayo. Nah, memang seperti itu bisa Pak Ustadz. Nah, bisa nulis udah tahu ada enggak? Oh ya. Jadi ya Bang ya, kalaunya Paulus mau tulis atau kagak, nanti yang Ya, memverifikasinya dari Yesus itu bisa atau kagak gitu secara langsung. Apakah ini Jadi, firman kalau dari Tuhan atau ilham dari Tuhan, ini bukan dari Tuhan. Gimana cara filternya pula? Iya, Pak Yusuf. Itu Bang, bukan berkati, berkaitan dengan Tuhan. Yerusalem. Itu terkait masalah yang Anda contohkan terkait pilihan saya. Kalau Iya. Anda larikan ke Paulus, jadi itu artinya kitab itu maunya Paulus. Dan itu udah firman Tuhan Bang yang diturunkan ke dalam Paulus sehingga dia mengerjakannya, memberitakan kebenaran apa yang didapat dari pertemuan dengan cahaya tersebut, yang dimana cahaya itu adalah Yesus. Begitupun kita mau bantu orang
kita nggak bantu, kan gitu. Saya nggak ini Kalau bang, susah, nggak. gimana? Saya tahu cerita kisah para rasul 9 itu saya tahu. Yang saya pertanyakan kepada Anda dari tadi, gimana cara memverifikasinya bahwa tulisan Paulus itu benar? Kayak Nabi kan tatap muka. Adakah kejadian Iya. Paulus waktu menulis tatap muka dengan Yesus? Ya nggak ada, nggak sebegitunya. Oh ya nggak ada, udah berarti. Setelah Kan di kalau nggak ada, pertemuan kalau saya, Bang, kalau anda jawab nggak ada di depan tadi udah ngerti saya gitu. itu biar Gitu. paham lagi. Jadi level kita naik, level kita naik gitu loh. Ya, Soalnya saya to the point. Kalau kita kan nggak bisa lagi meragukan tentang Quran itu karena langsung diverifikasi Nabi. Nah, kalau kita Sekarang melihat gini. tulisan Paulus bisa diragukan kalau kayak gitu. Sekarang gini Pak Ustadz, sekarang gini Pak Ustadz, seperti Pak Ustadz bilang tadi, muridnya Nabi Muhammad itu sudah pintar. Pintar dari mana Pak Ustadz? Kalau saya mau berpikiran seperti itu karena bahan dasar Google kami itu gurunya Muhammad. Kan bisa aja kayak gitu. Tapi kan saya membuka mindset saya dengan keterangan Pak Yusuf biar sinkron. Begitu Pak Ustadz. Tapi sebenarnya tadi bisa ngotot saya screenshot Google. Gurunya cuma satu, Nabi Muhammad. Tapi saya Gurunya cuma saya- satu sependapat. Saya heran aja. Anda bilang Google menyebutkan gurunya Jayat adalah Nabi. Itu sahabatnya, bukan gurunya nggak sih. gurunya Bang yang menuliskan Quran Guru itu Jahit gurunya. itu sebelum Nabi Muhammad udah ada. Kalau baca tulis bukan belajar dengan Nabi. Kan udah dijelaskan Ya, yang tadi saya baca. itu. yang saya makanya saya membuka mindset saya, oh dia sebelum gabung sama Nabi Muhammad sudah pintar, udah ada gurunya lagi. Oke, kan gitu, artinya saya membuka mindset dari penjelasan Pak Yusuf. Nah, kalau saya Nah, jawab pertanyaan Pak Yusuf ada coba. jawaban tidak atau enggak, mindset kita kan nggak terbuka nih, mindset secara Kristen gitu loh Pak. Kayak gini secara aja. Mungkin Kristen kalau ke Paulus itu kejauhan, Bang ya. Udah tahu jelas nggak ada. Coba Anda buka Lukas 1 sampai 3 coba. buka 1 sampai 3, aduh. Ayat tadi pertanyaan simpel-simpel, mah nggak ada ayat-ayat loh Pak Ustadz. Saya kitab suci itu bukan diperdebatkan, tapi untuk ibadah saya. Nggak mau Pak Ustadz ya? Ya iya, tahu saya. Cuma kan kalau masalah kitab ya perlu datanya. Kitab ini dari mana? Kan gitu. Bukan memperdebatkan kitabnya, tapi memperdebatkan kitab ini dari mana. Bagaimana prosesnya? Coba Anda buka Lukas 1 Udah sampai lama banget 3. prosesnya itu. Udah lama banget prosesnya kalau bahas proses Pak Ustadz. Asli untuk ibadah aja saya di sini untuk. Nah, udah, saya saja aja yang bacain lah. Oke, Ya Pak Ustadz, sorry ya. coba buka. Ya silakan. Theophilus yang mulia, banyak orang yang berusaha menyusun suatu berita tentang peristiwa-peristiwa yang telah terjadi di antara kita. Seperti yang disampaikan kepada kita oleh mereka dari semula adalah saksi mata dan pelayan firman. Karena itu, kata Lukas, setelah aku menyelidiki segala peristiwa itu dengan seksama dari asal mulanya, aku mengambil keputusan untuk membukukannya dengan teratur bagimu. Bang, pertanyaannya, kok ini kitab penyelidikan? Mana verifikasi dari Yesus? Lalu kitab penyelidikan Tahu itu, ini Bang, Anda kalau pakai buat verifikasi ibadah gitu. Jadi kitab kita itu sebenarnya nggak perlu diverifikasi karena kitab kita itu nggak main-main Bang. Nggak perlu. Oh, nggak bisa, Bang. Nggak perlu dicek. Iya. Bang, itunya. kagak Makanya usah masalah kitab tulis suci. begitu. Kagak usah masalah kitab suci. Masalah pembuktian hukum di Indonesia aja perlu verifikasi dan apa? Saksi. Hukum yang ada di sekarang ini ya nggak ada apa-apanya dibandingkan dengan Alkitab itu Bang. Itu, Pak, Nah, itu. makanya Itu. hukum-hukum aja perlu verifikasi. Kan kayak gitu. Dari mana bukti itu benar? Dari mana ya berita itu benar? Saya bisa aja menulis. Kata saya hari ini Yesus turun ke Kalimantan. Tiba-tiba nanti 1000 tahun ke depan berita ini dijadikan kitab suci oleh Kristen. Itulah sangat Ayo. luar biasanya Alkitab itu Bang. Jadi nggak perlu diverifikasi, nggak perlu diselidiki, dicek, ya kan?
Pokoknya udah luar biasa lah itu Alkitab itu. Benar, Pak Ustadz. Imani Baca juga saja itu. kalau kayak gitu bang. Kalau saya nggak mau yang kayak gitu, saya harus verifikasi ini benar atau tidak. Nggak sembarangan. Jadi kalau nggak benar bagaimana Pak Ustadz? Karena tahu itu tidak Makanya benar ada bagaimana? ada cerita Nabi yang tidak benar. Kami namakan hadis maudhu namanya. Nggak kami pakai, haram dipakai. Iya, tapi dari kami, saya juga nggak tahu kalau nggak benar itu bagaimana caranya mengidentifikasi itu tidak benar. Apa yang tidak benar Nah, gitu Pak Ustadz? ini bang, nih ya perbedaan kita artinya kayak gini. Di Kristen itu nggak ada ilmu sanad. Itu aja, makanya nggak bisa ngecek. Misalnya kan Kalau tidak kalau ada, di Islam, Ustadz. iya makanya kalau di Islam ada namanya ilmu sanad. Ah, gitu. Atau di Islam, kenapa bisa ngecek hadis-hadis? Ah, kenapa bisa ngecek hadis-hadis? Karena ada ilmu sanad, gitu. Nah, di Kristen nggak ada, makanya nggak bisa dicek lagi. Makanya kan hadis itu haddatsana Abu Hurairah. Terus haddatsana Aisyah dari siapa dari siapa dari siapa dari siapa kan terbukti nggak betul backgroundnya Aisyah ini kayak gimana, Abu Hurairah ini kayak gimana, terus yang sahabat yang lain ini kayak gimana, pernahkah dia berdusta, bagaimana kesehariannya, pernahkah meninggalkan sholat atau menunda sholat. Itu jadi penilaian kami gitu lah bang, itu namanya ilmu sanad. Makanya kan di dalam Islam itu al isnad minad din, sanad itu bagian dari agama. Walau lal isnad, apabila dia tidak bersanad, laqala man syaa masyaa, maka dia akan ngomong seenak udelnya tentang agama Islam ini. Gitu bang. Iya, Pak Ustadz. Mantap Pak Ustadz. Kalau di kami nggak ada Itu aja begitu. sih perbedaan kita. Nah, kalau di kami itu udah paling luar biasa kitab itu Pak Ustadz buku itu. Jadi itu cara verifikasinya. Ada lagi bang? Iya, Pak Ustadz. Mungkin kalau kalau nggak ada lagi saya naikin Kristen yang lain lagi gitu. Terima kasih Bang. Sementara itu dulu Bang. Saya mau jemput istri Sama-sama. nih. Thank you ya bang ya. Salam. Oke, makasih bang Marbun ya. Selamat malam. Tumben bang Marbun nggak ngotot teman-teman. Dulu waktu nongol pertama kali ke tempat saya ngototnya minta ampun. Iya, ngototnya minta ampun dulu. Tapi kayaknya dia mulai mikir dan mulai lemah lembut gitu ya. Ya semoga aja dia juga mau melembutkan hatinya. Ya kan kayak gitu. Semoga hidayah ada pada dia gitu ya. Kita kan nggak tahu ya teman-teman. Ya hari ini dia mendebat saya mati-matian. Nggak tahu 1 tahun ke depan atau beberapa bulan ke depan atau berapa tahun ke depan kan gitu ya. Kayak siapa? Guru musik Alip tuh ya. Tuh. Dia mendebat saya, mati-matian mendebat saya, bertanya macam-macam gitu. Keluar, nggak tahu lagi ceritanya dia kayak gimana. Tapi di balik itu ternyata dia mikir beberapa bulan kemudian dia muncul dan menjadi Muslim. Kan gitu ya. Oke teman-teman semuanya, sebelum kita lanjut, yang di YouTube aman ya, alhamdulillah teman-teman yang di YouTube ya. Jaringannya aman malam ini OBS ya. Karena kayaknya memang harus ditambah alatnya teman-teman. Jaringan saya putus-putus karena apa? Di tempat saya kan banyak yang pakai juga wifi-nya. Saya beli alatnya namanya Mikrotik pembagi 2 gitu. Saya kan dulu ya kalau masalah jaringan ya jaringan teman-teman saya ngerti gitu. Tapi kalau masalah komputerisasinya saya kurang. Kalau hanya jaringan ngerti saya bisa bangun jaringan, bisa. Setting wifi itu bisa gitu. Ya pakai Mikrotik itu saya bisa, bisa. Ada aja tuh ilmu atau pengalaman dari jaringan gitu ya. Teman-teman semuanya, sebelum kita lanjut ya, seperti biasanya teman-teman semuanya saya mau umumkan ya, kemarin pemasukan dari kita ya. Pemasukan dari kita kemarin itu teman-teman di sini ada 1,2 juta rupiah ya untuk yang masuk ke yayasan. Di sini nama-namanya ya, nama-namanya teman-teman bisa lihat ya, nama-nama yang beliau menyumbang gitu ya. Udah, itu dulu. Lah,
nama-namanya nanti dikira ria, atau banyak yang tidak setuju juga ditampilkan katanya takutnya ria kan kayak gitu. Nah teman-teman semuanya ya, program kita untuk generasi ke depan yaitu kita memberikan mushaf Al-Quran kepada santri-santri di seluruh Indonesia dan pembelajar TPQ di seluruh Indonesia ya kawan-kawan, ya agar apa menjadi amal jariah untuk kita. Al-Quran itu mereka hafal, mereka baca tiap hari berulang sampai hafal, lalu mereka ajarkan lagi hafalannya kepada generasi ke depan. Selama itu juga amal jariah yang mengalir untuk kita. Jika teman-teman semuanya ingin berwakaf ya mushaf Al-Quran tersebut, ya silakan langsung ke yayasan di nomor bank BSI yang saya tuliskan di atas ini ya teman-teman. Banknya BSI tuh. Masih aja gigi saya sakit. 733-920-7757 ya. Dan nomor konfirmasi ya teman-teman. Ini khusus nomor konfirmasi ya, bukan nomor saya. Ini khusus nomor yayasan. Bukan nomor ngobrol gitu. Dan silakan Anda ke sini untuk konfirmasinya. Teman-teman yang di YouTube ya saya tuliskan juga 733-920-7757 Bank BSI AN atas nama Yayasan Insan Madani Andalan Nusantara atau singkatannya IMAN gitu ya. Oke.